Analisis Peraturan Desa Sigi. Selamat pagi Pak, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini kami ingin bertanya terkait peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sigi. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, berapa jumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sigi? Ada 3 peraturan. Pertama, peraturan tentang penerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Setelah itu rancangan perubahan KPDes. Setelah itu perubahan APBDes. Dan APBDes. Jadi kami di sini tertarik dengan rancangan perubahan APBDes ya Pak. Ya. Apa saja yang melatar belakangi Perdes tersebut Pak? Dalam pembentukan Perdes tersebut, kita menyesuaikan dengan arahan dari Bupati Pulang Pisau tentang penurunan data stunting di daerah Kecamatan Kahayan Tengah, terutama di Desa Sigi. Itu salah satu dasarnya. Setelah itu kita kumpulkan masyarakat beserta BPD, kita melakukan musrembang, semuanya musyawarah desa tentang pembahasan perubahan tersebut dengan nilai-nilai penambahan dari anggaran tersebut. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, proses pembentukannya itu bagaimana Pak? Perencanaan dan juga pelaksanaannya sampai fix sampai final. Perencanaannya ya kita berembuk di desa dulu dengan pihak BPD, masyarakat kita undang, Ya. dari pihak kecamatan ada. Setelah selesai, kita bikin draft rancangan peraturan desanya, kita konsultasikan ke pihak DPRD, terutama di bagian hukumnya. Setelah evaluasi, baru kita tetapkan peraturan desanya. Oke, jadi pertanyaan terakhir Pak, apakah kebijakan yang telah ditetapkan tadi itu sudah tersalurkan kepada masyarakat di Desa Sigi Pak? Untuk BPDes perubahan ini sudah tersalurkan sekitar 70% 70%. dari anggaran perubahannya. 70%. Kalau dari anggaran perubahannya itu dinominalkan nggak Pak berapa Iya, jumlahnya? Itu kira-kira berapa Pak? Itu sekitar, kalau untuk penambahan perubahannya sekitar 130 130 juta ya? 130 juta. Dan yang sudah tersalurkan 70% dari total itu? Sekitar 100-an. 100. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan ingin mengetahui seperti itu, bagaimana proses pembentukan dari perubahan APBDes tersebut, Pak. Dari awal sampai terbentuknya peraturan tersebut. Bisa dijelaskan lebih? Baik, terima kasih. Pertama-tama kita ada koordinasi dari pihak pemerintah desa meminta untuk BPD untuk melaksanakan APBDes perubahan, yaitu BPD mempersiapkan waktu undangan itu diperkirakan 2-3 hari sebelum melaksanakan musdes itu. Memang kita biasanya melaksanakan pramusdes dulu untuk merancangnya biar waktu musdesnya lancar. BPD mempersiapkan undangan, yaitu undangannya tujuannya kecamatan, untuk pihak kecamatan, pendamping lokal desa, tokoh masyarakat, RT, pokoknya pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan perubahan itu. Habis itu kita melaksanakan musdes, BPD mempersiapkan berita acara musdes, yaitu yang ditandatangani oleh ketua BPD, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat untuk sebagai saksi. Itu aja prosesnya. Habis itu kita serahkan kepada pemerintah desa itu. Terkait dari pembuatan itu, apakah dari BPD itu sendiri ada membuat berita acara seperti itu kepada masyarakat ataupun ruang lingkup internal yang ada di kepala desa, di ruang kantor desanya? Tidak hanya satu berita acara. Memang kita bikin fotokopi hanya untuk arsip BPD. Nah, terkait dengan peraturan yang sudah dibuat itu, apakah sudah untuk minta persetujuan dari kepala desa tersebut? Apakah dari masyarakatnya
ikut dalam suatu pembuatan peraturan tersebut untuk Kalau masyarakatnya ya sudah ada BPD-nya, Sudah ada. perwakilannya dari masyarakat. Paling kita dari tokoh-tokoh masyarakat memang ada dari masyarakatnya, tokoh-tokohnya ya yang kita dianggap yang kalau bahasa kini yang kita tuakan lah. Itu aja. mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk berkenan Bapak untuk berwawancara. Selamat pagi menjelang siang Bu. Perkenalkan nama saya Agustin Ramawati Bu, dari mahasiswa Fakultas Fisip Bu, atau Ilmu Pemerintahan. Jadi Ibu mohon izin Bu meminta waktunya sebentar untuk wawancara Ibu. Ya, atas nama Ibu siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Happy Day. Saya di sini sebagai bidan desa. Ya, juga ketua Pokja 4 di PKK. Bu. Sebelumnya Bu, terima kasih Bu telah menyempatkan waktu. Dengan Ibu apa tadi panggilannya Bu? Ibu Happy. Bu Happy ya Ya. panggilannya. Apakah Ibu mengetahui Bu tentang peraturan desa perubahan APBDes, Ya. khususnya tentang program stunting begitu? Ya, sudah mengetahui. Sudah tahu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ada diajak diskusi terkait perubahan peraturan itu Bu? Sudah Ya, ada sekitar bulan apa ya itu Bu? 2 bulan rasanya. Sudah 2 bulan. Taruhlah ini kan bulan November. Berarti Oktober. Ya, sekitar Februari ya. Oktober. Menurut Ibu, apakah pelaksanaan peraturan tersebut itu sudah baik di Desa Sigi? Sudah Mbak, sudah, ini juga masih lagi berjalan ini. Kalau boleh tahu bentuk program secara khusus stunting ini bagaimana Bu programnya? Yang pertama itu kami mengadakan penyuluhan yaitu tentang stunting. Penyuluhannya itu diadakan untuk orang tua bayi balita. Kemudian diadakan juga demo masak MPASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian dilakukan juga yaitu penyegaran kader. Kemudian nanti kami pilah juga dari dana yang nanti dikeluarkan dari desa, yaitu dana desa. Kami juga membelikan susu, biskuit, vitamin, dan telur, yaitu untuk ibu hamil, kemudian bayi balita dari usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian kami melakukan kunjungan yang terkhusus kalau untuk ibu hamil, yaitu ibu hamil yang dikategorikan KEK, yaitu kekurangan energi kronik, yang dinyatakan KEK itu dari pemeriksaan lingkar lengan atasnya. Kemudian dilakukan kunjungan lagi untuk bayi atau balita yang terkena kategori stunting. Nah, itu aja. Kalau boleh tahu yang sudah berjalan, ada program apa Bu, yang apakah penyuluhan sudah ada? Ini penyuluhannya diadakan tanggal 6 dan 7 Desember 2023. Oh ya, berarti bentar lagi ya Bu ya. Ya. Penyuluhan. Kalau boleh tahu, gimana sih Bu, sebagai ibu hamil itu apakah ada datanya Bu, atau gimana dari pihak puskesmas desa untuk mendata? Biasanya kan kunjungan tuh. Ya, Nah, ada. jadwalnya gimana untuk ibu hamilnya itu bagaimana Bu? Biasanya ibu hamilnya datang ke sini tiap posyandu. Nah, dari situ kami mengambil datanya. Yang datang ke posyandu tiap bulan. Baik, berarti tadi ada data yang dari ibu hamil kalau misalnya melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nah, Tiap bulan. ya. Berarti itu programnya mulai bulan depan ya Bu? Ya, kalau kami di sini tiap bulannya tanggal 11. Ya. Ya, jadi Ibu kan istilahnya itu ada peran secara langsung ya Bu untuk program stunting ini. Nah, bagaimana nih Bu pendapat dari Ibu terkait ada program perubahan APBDes tentang stunting ini Ibu? Pendapat pribadi Ibu bagaimana? Kalau menurut saya, pendapat saya, ini perubahan anggaran dana desa
itu sangat bermanfaat karena sebelum-sebelumnya kan cuma datang ke posyandu, ditimbang, diukur tinggi badan, panjang badannya, kemudian mendapatkan PMT. Itu berulang-ulang tiap bulan seperti itu. Karena ada dana desa, jadi lebih ada kegiatan yang lebih baik lagi gitu kan, dari ibu orang tua yang tidak tahu stunting itu apa, nanti kan diadakan penyuluhan gitu. Kemudian sebelumnya tidak pernah kami kasih susu, vitamin. Nah, jadi karena ada perubahan dana desa bisa kami salurkan vitamin, telur, seperti itu. Berarti tidak ada dipungut biaya untuk Tidak ibu ada sama hamil. sekali. Ya. Berarti sebelumnya itu Bu nggak ada bantuan sama sekali ya Bu ya. Jadi tindak lanjutnya tidak ada ya Bu. Berarti hanya pemeriksaan Ya, gitu. sama pemberian makanan tambahan yang sederhana aja, Ya, pendamping seperti itu. asli. Ya, itu aja. Berarti menurut Ibu tadi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya Bu ya. Ya, Sudah membantu mensejahterakan masyarakat begitu ya Bu ya. Oke. Sejauh ini menurut Ibu pemerintah Desa Sigi ini sudah baik berarti ya Bu? Ya, sudah baik. Sudah baik dalam memperhatikan masyarakatnya, menyelesaikan peraturannya ya Bu ya. 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 Apakah menurut Ibu dampak yang dihasilkan dari perubahan peraturan ini tadi sudah baik ya Bu ya? Ya. Kalau bisa jelaskan aja lah apa menurut Ibu dampak yang dihasilkan. Dampak itu semoga aja nanti itu kan penurunan angka stunting itu lebih baik lagi gitu, dari yang berapa persen gitu, lebih kecil lagi kemungkinan dampaknya. Ya, betul. Terakhir nih Bu, apakah ada saran dan kritik dari Ibu terkait pelaksanaan programnya? Mungkin harus ini biar cepat kah gitu Bu? Harus gimana menurut Ibu? Kalau saran itu kan akhir tahun loh, ini kan dia salurkan akhir tahun, jadi kami kan di sini banyak yang beragama Kristen. Jadi di bulan Desember tuh kan banyak kegiatan, jadi rasanya itu membagi waktunya itu ya susah rasanya, mepet sekali. Itu aja sarannya. Berarti kalau bisa diperpanjang ya waktunya ya Bu, sebelum mendekati hari Natal ya. Terima kasih Bu atas kesediaan wawancaranya Bu. Semoga kedepannya program stuntingnya berjalan lancar, semoga angka stuntingnya menurun nih. Terima kasih Bu. Terima kasih juga kunjungannya. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sandi Valentino. Saya dari kelompok 1. Ingin menanyakan terkait APBDes perubahan. Nama Bapak? Ya. Nama Sius. Ya. Baik, saya akan memulai pertanyaan pertama. Apakah Bapak mengetahui peraturan desa perubahan? Nah, terkait dengan APBDes perubahan oleh bulan November kemarin itu rasanya sudah kita ketahui ada beberapa aturan yang sudah dirumuskan, jadi artiannya sudah tahu gitu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan peraturan desa APBDes perubahan? Nah, pelaksanaan. Jadi APBDes perubahan ini semuanya ada aturan di dalam melaksanakan kegiatan masing-masing. Ya. Setiap pos-pos apa namanya itu di anggaran desa itu kan ada semua di situ. Jadi model kayak Bapak ini yang sudah hampir 60 paham semuanya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan program APBDes perubahan sekarang? Ya, terkait dengan APBDes perubahan yang sudah dilaksanakan kemarin itu sepertinya untuk stunting
kan dana itu kan banyak, 100 berapa puluh juta itu sudah diprogramkan kita di desa ini, apalagi yang artiannya itu kan ada pengurus yang mengelola itu, terkait juga kelembagaan kayak PKK yang mengurus bina keluarga balita, bina keluarga lansia dan lain-lain. Terkhusus pula untuk perubahan secara pelaksanaan APBDes perubahan ini kemarin yang 100 sekian juta itu kan melulu untuk stunting. Jadi di desa Sigi ini kan ada pengurusnya begitu. Nah, sudah tinggal menunggu pagu anggaran keluar bulan Desember ini. Selanjutnya pertanyaan keempat, Pak. Apa peraturan desa APBDes perubahan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat? Sudah. Ya. Baik, selanjutnya apakah pemerintahan desa Sigi sudah baik dalam pelaksanaan program APBDes perubahan? Ini sudah baik tadi, Pak lah. Ya, sudah terjawab. Oke. Sesuai Baik. aturan. Apakah memberikan dampak yang signifikan? Jelas membantu masyarakat dan anak-anak balita itu kan ada yang kurang kelihatannya bukan kurang gizi, pertumbuhannya itu kan tidak sesuai begitu. Sudah. Apa saran dan kritik Bapak terkait pelaksanaan program APBDes perubahan di desa Sigi ini? Mudah-mudahan ini kita titip pesan aja sama pemerintah kan, tolong diperhatikan warga ini terkhusus di desa Sigi terkait dengan bantuan-bantuan yang terkhusus dari pembinaan kepada anak remaja, anak usia dini kan, menjadi acuan kita ke depan. Tidak ada lain, mereka ini adalah talenta yang diharapkan. Nah, mungkin itu saja dulu. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Selamat siang Bu, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Saya Febri Minafinasi dari kelompok 1. Terkait mata kuliah studi konstitusi, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai implementasi peraturan desa. Jadi di sini saya izin mewawancarai peraturan desa yang ada di Desa Sigi. Apakah Ibu mengetahui peraturan desa? Kalau terkait peraturan desa APBDes yang ada di Desa Sigi, apakah Ibu tahu? Hanya sebagian saja yang saya tahu. Kalau yang Ibu tahu apa saja, Bu? Terkait masalah bantuan dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah bantuan itu kan lebih banyak ke untuk perubahan di desa ini sendiri, kayak misalkan bantuan untuk masyarakatnya sendiri, habis itu bantuan untuk beberapa lembaga yang ada di sini kayak misalkan posyandu dan lain sebagainya. Itu aja yang saya tahu. Kalau terkait peraturan APBDes perubahan terkait stunting gitu, Bu, Ibu udah pernah dengar? Udah pernah dengar. Pengimplementasiannya sudah ada di desa? Sudah ada. Iya. Menurut Ibu bagaimana pelaksanaan peraturan desa APBDes perubahan terkait stunting gitu, Bu? Perubahannya cukup bagus saya rasa. Soalnya kan mereka yang ikut ambil bagian itu memang benar-benar bekerja sungguh-sungguh terkait masalah stunting, karena memang menurut yang saya dengar masalah stunting di sini cukup besar katanya, seperti itu. Lalu menurut Ibu terkait dengan program APBDes perubahan sekarang, apakah sudah maksimal dilakukan di masyarakat? Saya rasa cukup maksimal. Itu saja. Itu yang saya tahu. Jadi peraturan desa terkait hal ini sudah memenuhi standar kesejahteraan masyarakat, ya, Bu? Apakah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, Bu? Lumayan. Iya. Enggak yang terlalu tinggi juga karena ini kan baru berjalan seperti, tapi lumayan lah seperti berada di tengah-tengahnya. Setidaknya masyarakat merasakan perubahannya. Iya. Yang terakhir, adakah saran dan kritik Ibu terkait peraturan yang akan dibuat oleh masyarakat desa atau terkait peraturan ini? Kritik dan sarannya. Saya rasa enggak ada. Cukup. Ya. Berarti itu saja, Bu. Ya, baik Ibu, perkenalkan nama saya Yoga Dinata, Ibu, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dari jurusan ilmu pemerintahan, Bu. Nah, jadi saya di sini ingin menanyakan tentang perubahan peraturan desa yang terkait dengan stunting, Bu. Jadi berfokusnya ke stunting sekarang. Iya. Nah, jadi program yang saya dapatkan dari ketenagaan kesehatan yang ada di puskesmas desa, Ibu. Jadi nanti itu akan diadakan program tentang stunting yang dimana kegiatannya ada penyuluhan, pemberian MPASI nih, Bu. Nah, jadi pendapat Ibu sebagai masyarakat di sini, apakah program itu tuh akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa, Ibu? Iya, sejalan. Jalan dengan kebutuhan masyarakat, semuanya itu lebih baiklah seperti itu untuk anak-anak yang stunting tuh. Tapi kalau untuk saran nanti, Ibu, apakah ada yang disampaikan begitu? Ya, kalau saran saya kan harus desa ini harus memperhatikan anak-anak yang terkena stunting tuh. Harus diperhatikan lah kebutuhan mereka itu, apakah pemberian makanan tambahan, pemberian susu MPASI kah untuk anak-anak yang terkena stunting. Cuma itu aja saran saya. Tapi untuk yang sebelum-sebelumnya, Ibu, apakah ada program tentang stunting, Ibu? Ada. Kalau boleh tahu dijelaskan gimana, Ibu? Dulu kan ada waktu imunisasi itu. Tiap imunisasi ada program pemberian makanan untuk anak-anak balita gitu. Jadi cuma pemberian makanan aja, Iya, Bu, ya? setiap tanggal 12 kah rasanya, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, baru Bu, ya? ya baru ada dikasih seperti itu. Baik. Ya, cuma Mungkin- itu aja. Oh ya, baik. Mungkin itu aja, Bu, ya? Ya. Terima kasih, Bu, ya. Ya. Diskusi lanjut terkait Perdes APBDes Perubahan Desa Sigi. Oke, jadi pada hasil observasi kemarin, kami dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Sigi menetapkan terdapat 3 peraturan desa atau Perdes. Yang pertama yaitu tentang BLT dana desa. Lalu yang kedua ada APBDes perubahan yang berfokus terhadap stunting. Dan yang ketiga yaitu rencangan kerja. Terkait 3 peraturan desa yang terdapat di Desa Sigi yang menjadi konsentrasi untuk observasi kita, observasi kalian apa? Yang menjadi fokus utama kami dalam observasi tersebut, kami berfokus terhadap peraturan desa yaitu APBDes perubahan tentang stunting. Karena peraturan tersebut baru saja dibuat dan sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sigi. Jadi dari hasil observasi kalian terhadap wawancara terhadap BPD maupun staf desa lainnya, dari proses pembuatan kebijakan, dari perencanaan hingga penetapan peraturan desa tersebut sudah dijalankan melalui prosedur yang benar atau tidak? Ya, dari hasil wawancara yang kami lakukan bersama anggota BPD, bahwasanya dari perencanaan sampai dengan penetapan itu ada tahap-tahap yang dilakukan. Yang pertama itu dalam perencanaan Perdes itu sendiri, yang dimana sebelum ditetapkan menjadi Perdes, Kepala Desa berhak mengajukan rancangan peraturan kepada BPD dalam rencana kerja Pemdes untuk dibahas dan disepakati bersama. Nah, lalu di dalam penyusunan Perdes itu sendiri, rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada musyafakat desa, dan mereka berhak untuk memberikan masukan terhadap rencana tersebut. Lalu rencana Perdes dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan kritik dan masukan yang didapat dari masyarakat maupun camat dapat digunakan Pemdes untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Perdes itu sendiri. Nah, lalu kemudian rencana Perdes yang telah dipinalisasi akan disampaikan ke Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Nah, lalu di dalam penyusunan oleh BPD itu sendiri, BPD dapat menyusun dan merencanakan rancangan Perdes. Rancangan Perdes yang telah disusun anggota BPD dapat mengusulkan rencana terus kepada pimpinan BPD untuk disepakati sebagai rencana Perdes usulan BPD tersebut. Nah, lalu di bagian pembahasan di mana BPD itu mengundang Kades untuk membahas serta menyepakati rencana Perdes yang telah disusun.
Nah, jika terdapat usulan rancangan Perdes dari BPD, maka rancangan tersebut menjadi fokus utama dan rancangan yang diusulkan oleh Kades sebagai bahan persanding. Rencana Perdes boleh ditarik kembali oleh pengusul jika rancangan belum dibahas, dan jika sudah dibahas maka tidak dapat ditarik kecuali kesepakatan bersama antara Pemdes dan BPD. Nah, setelah rancangan Perdes disetujui bersama, pimpinan BPD akan menyampaikan rancangan tersebut kepada Kades untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lama 7 hari sejak tanggal disepakati. Kades wajib mendatangani rancangan Perdes sebagai bentuk ketetapan paling lama 15 hari dari diterima rancangan Perdes dari pimpinan BPD tersebut. Nah, lalu tahap terakhir yaitu penetapan yang dimana setelah rancangan Perdes dibubuhi tanda tangan Kades, ia wajib menyampaikan rancangan tersebut kepada Sekdes untuk diundang. Jika Kades tidak menandatangani, rancangan Perdes wajib diundangkan dalam lembaran desa dan tetap diperhitungkan sah menjadi Perdes. Lalu, apakah dalam penyusunan peraturan desa sudah berdasarkan pada teori demokrasi partisipatif masyarakat dengan melihat dari proses pengambilan keputusan dan melibatkan warga desa dalam diskusi dan konsultasi untuk mendengarkan pandangan dan kebutuhan mereka? Dari hasil yang diamati kami bahwasanya itu sudah termasuk dalam demokrasi. Karena apa? Karena pada saat perencanaan sampai kepada penetapan itu, di mana di situ dalam pembuatan itu mengundang masyarakat seperti itu. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Jadi di situ masyarakat berhak untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait perubahan APBDes itu. Kalau tidak sesuai, maka mereka berhak untuk mengajukan kritik dan masukan terhadap perubahan APBDes. Selanjutnya, apakah dalam proses pembuatan peraturan desa tersebut sudah berdasarkan pada teori pembangunan manusia yang dapat diukur melalui aspek kesejahteraan manusia? Nah, jadi pada peraturan desa yang berfokus kepada penanganan stunting ini dilakukan dengan mengutamakan hak asasi manusia pada anak. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sigi, yaitu dengan pemberian makanan pendamping ASI, terus ada pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan gizi. Nah, berdasarkan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan stunting tersebut sudah berdasarkan dengan teori pembangunan manusia. Nah, teori pembangunan manusia ini berfokus pada peningkatan kualitas manusia. Jadi penanganan stunting ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya pada anak-anak. Namun masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Misalnya nih, ada perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang stunting. Terus ada juga perlu evaluasi dan monitoring secara berskala untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting ini digunakan dengan secara efektif dan efisien. Lalu apakah dalam pembentukan hingga pelaksanaan peraturan desa tersebut sudah transparan dan akuntabel, atau masyarakat masih belum banyak mengetahui terkait program ini? Berdasarkan hasil observasi kami kemarin, jika dibilang transparan, dalam proses penetapan dan pembentukannya sudah bisa dibilang transparan karena melibatkan banyak instrumen atau elemen daripada masyarakat dalam pembentukan Perdes tersebut, yang dimana kami juga bertanya kepada beberapa narasumber, entah itu masyarakat sekitar, ketua RT, dan juga beberapa orang yang bekerja di daerah atau orang yang menetap di Sigi. Mereka rata-rata mengetahui bahwa ada peraturan tentang APBDes perubahan yang berfokus terhadap stunting tersebut. Jika ditanya tentang transparansinya, bisa dilihat dari situ pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat melalui proses pembuatan, penyampaian aspirasi melalui musyawarah desa dan lain-lain. Lalu setelah Perdes tersebut ditetapkan, mereka mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat sekitar tentang Perdes tersebut. Jika ditanya tentang akuntabilitas terhadap peraturan terkait, pemerintah desa Sigi sudah sangat-sangat dapat mempertanggungjawabkan apa peraturan yang telah mereka buat. Terutama tentang peraturan APBDes tentang perubahan yang berfokus terhadap stunting tadi, di mana Perdes tersebut sudah dilaksanakan dan sudah sampai terhadap tujuan atau objek yang mereka tuju, yaitu kepada masyarakat yang mengalami stunting tadi, maksudnya terhadap orang-orang yang mengalami stunting.
Baik, jadi menurut kalian sebagai pembahas, bahwasanya bahwa proses perencanaan hingga penetapan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan teori yang sudah kami paparkan dalam hal ini kami sebagai penanggap. Sebab adanya partisipasi masyarakat sekitar dan program yang akan dilaksanakan sudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Terima kasih.